Pemdas Pak sudah memfasilitasi. Jadi rekan-rekan media, hari ini tim penyidik melakukan rangkaian upaya paksa dalam proses dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan peta desa di 244 desa. Nah, untuk teknis kegiatan upaya penggeledahan hari ini akan disampaikan oleh Pak Kasubdit, bagaimana prosedur, dokumen-dokumen apa saja yang sudah diamankan oleh tim penyidik dan akan digunakan untuk apa, nanti Kasubdit akan menjelaskan kepada Pak Kasubdit. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami sampaikan bahwa pada hari ini kami tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lahad yang didampingi oleh tim dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Lahad pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, bahwa berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Lahad, surat perintah penyidikan dan surat perintah penggeledahan ke Kejaksaan Negeri Lahad, yang mana kami sampaikan kasus posisi terkait dengan giat kami hari ini, yaitu bahwa pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lahad mengeluarkan surat putusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa Kabupaten Lahad, yang mana tentang pembentukan tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa Kabupaten Lahad tahun 2023. Nah, ternyata tim yang dibentuk oleh Dinas PMD Lahad tidak pernah ikut terlibat dalam pembuatan peta batas desa yang dikerjakan oleh CPCDI, Citra Data Indonesia, bahwa dari 360 desa yang ada di Kabupaten Lahad yang mengikuti program pembuatan peta desa sebanyak 244 desa, bahwa peta desa program peta batas desa ini dikerjakan oleh PT CDI tadi, Citra Data Indonesia, dan disepakati dengan perjanjian kontrak masing-masing desa sebesar 35.520.000 tiap desa yang 244 desa tersebut. Jadi giat pada hari ini kami juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kantor CP Citra Data Indonesia. Dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan pada tempat-tempat tersebut, dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen, laptop, dan alat komunikasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembuatan peta desa Kabupaten Lahad tahun 2023. Bahwa terkait penggeledahan ini untuk kami selaku penyidik untuk menambah bukti-bukti terkait dengan dugaan pembuatan peta desa tahun anggaran 2003 tersebut. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Baik, itu tambahan dari Pak Kasubdit. Jadi saya tambahkan juga, jadi dari pengadaan tersebut yang seharusnya di dalam kontrak itu dalam waktu 6 bulan di tahun 2003 itu sampai saat ini masih banyak belum selesai. Jadi peta desa itu sudah melebihi jangka waktu pelaksanaan. Jadi sehingga tim berpendapat sudah ada penyimpangan salah satunya di aspek pelaksanaan. Seperti itu. Pada rekan-rekan media mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin Bapak, dari Agus Triawan, wartawan Sumatera Express, Pak, terkait dugaan penyimpangan tadi, pertama dari pelaksanaan. Mungkin ada item lain Pak, apakah peta yang dibuat abal-abal seperti apa Pak? Selain waktu pelaksanakan atau item lain? Jadi tim penyidik ini melakukan penyidikan dimulai dari proses perencanaan. Jadi perencanaan ini baik dari proses penganggaran, munculnya harga 35.500.000 itu dari hasil penyidikan tim itu tidak sebesar itu. Itu yang pertama, dari perencanaan. Kemudian dari pelaksanaan yang seharusnya diterima oleh masing-masing desa ini berupa peta batas desa yang diverifikasi oleh BIG. Nah, ini yang diterima oleh desa ini cuma peta bidang dan peta kerja. Nah, sehingga 35 juta itu dengan output yang seharusnya peta desa itu tidak tercapai. Kemudian dari hasil juga dari seluruh kepala desa yang tim penyidik sudah periksa itu tidak bermanfaat.
Artinya cuma sebatas peta yang menggambarkan pemukiman di desa masing-masing. Mungkin itu Pak Agus ya. Izin Pak Kasinto dan Das Khusus terkait penggeledahan ini apakah ada pihak terkait juga yang bakal dipanggil, seperti contohnya apakah BPN ikut terlibat dalam pembuatan peta desa ini, apalagi kan seharusnya BPN ikut dalam pembuatan peta desa juga, pengukuran batas wilayah. Kalau untuk BPN yang kan selama ini kita belum ada ke sana arah, tapi tidak menutup kemungkinan pihak-pihak terkait akan kita lakukan pemeriksaan. Namun untuk konteks ini tidak ada kaitan dengan BPN. Untuk total kerugian Pak, kalau itu apa Kak? Terus dari anggaran apa? APBN atau APBD? Dana desa? Baik untuk perhitungan kerugian keuangan negara ini masih permohonan permintaan proses, jadi kita belum bisa meruncing berapa itu. Namun demikian kita sudah melakukan pengumpulan uang-uang yang diterima masing-masing pihak, sudah kita lakukan penyitaan, nanti akan kita launching. Nah kemudian terkait yang tadi yang kedua apa lagi? Itu dari APBN. Nah itu dana itu berasal dari dana desa. Jadi masing-masing desa itu menganggarkan 35.500.000 untuk membuat peta desa. APBN berarti Kak? Hah? APBN berarti? Ya. Ya. Oke. Psikologi. Terakhir, cukup. Tadi aku mau ketinggalan. Izin Pak untuk penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka sejauh ini kita terus melakukan pendalaman. Kita akan menjadi alat bukti dulu. Ketika alat buktinya memang sudah cukup, nah, maka kita akan segera melakukan langkah selanjutnya untuk melakukan upaya paksa maupun penetapan tersangka. Jadi seperti itu ya. Satu lagi terkait peta desa tadi Pak. Tadi kan peta desa itu tidak berguna. Ini dalam artian tidak ada dasar hukum peta desa itu digunakan untuk memang menyatakan bahwa daerah tersebut petanya seperti itu Pak. Jadi seperti ini, peta yang saya sampaikan di awal tidak berguna itu bahwa sampai hari ini di mayoritas desa yang menerima peta itu berbentuk peta pemukiman. Jadi hanya menggambarkan posisi pemukiman warga. Seharusnya peta desa ini menggambarkan batas wilayah antar desa satu dan desa lain yang didukung oleh titik-titik mujur, timur, segala macam untuk memperkuat bahwa batas mereka itu jelas, sehingga tidak ada mengklaim antar desa masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Satu lagi Kak, untuk Ada lagi yang terakhir ini ya. untuk pengembalian Kak, kemudian dokumen yang dicurigai Kak, ada Kak yang dicurigai Kak? Kalau pengembalian sampai sejauh ini tim penyidik Pak Kasibris dan tim ini sudah melakukan serangkaian penyitaan. Jadi nanti kita launching ada beberapa aliran dana yang sudah kita sita, sudah kita lakukan penyitaan dan untuk pemulihan. Kemudian sudah kita minta keputusan untuk pengadilan penyitaan terhadap aliran dana itu. Cukup ya? Jadi lanjut.